kembali melancarkan operasi darat dan udara dengan menargetkan kelompok yang berafiliasi dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Syarat program nuklir dan Selat Hormuz yang tak kunjung mencapai kesepakatan membuat negosiasi Amerika Serikat dan Iran buntu dan tidak menemui titik temu. Lantas, apakah perang akan kembali berlanjut usai gencatan senjata? Usai ramai praktik dugaan pemalakan terhadap sopir bajai di Tanah Abang, Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Satpol PP menindak tegas aksi premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Bersama saya juga Cynthia Rompas dan inilah Kompas Petang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara, terkait dengan perundingan maraton selama 21 jam antara Iran dan Amerika Serikat yang gagal mencapai kata sepakat. Wakil Presiden Amerika Serikat mengatakan delegasi Iran telah menolak persyaratan yang diajukan Washington DC. Wakil Presiden Amerika Serikat mengatakan Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. Menurutnya, AS belum melihat keinginan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan oleh AS dianggap sebagai hal-hal yang buruk bagi Teheran. The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, saudara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, mengatakan pembicaraan gagal dan berakhir tanpa kesepakatan apapun karena tuntutan berlebihan yang diajukan oleh Amerika Serikat. Ia menyebut ada beberapa isu yang tidak disepakati kedua pihak. Ia tidak merinci isu-isu tersebut, namun dalam perundingan tersebut berfokus pada Selat Hormuz, isu nuklir, ganti rugi, pencabutan sanksi, serta penyelesaian akhir konflik di kawasan Timur Tengah. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Sementara itu, saudara, Pakistan menyerukan Iran dan Amerika Serikat untuk menjaga gencatan senjata setelah pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Shakhdar, mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antar kedua negara dalam beberapa hari mendatang.
two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Saudara Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah mengirim kapal perang angkatan laut ke Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat. Pengerahan kapal perang itu bertujuan untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, mengklaim ada kapal perang yang telah memulai operasi pembersihan ranjau di Pasang Iran, saudara. Keduanya merupakan kapal perusak berpeluru kendali, di mana CENTCOM juga mengatakan pasukan AS tambahan termasuk drone bawah air dapat bergabung dalam upaya tersebut dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, saudara, Iran dengan tegas menolak klaim Washington bahwa kapal-kapal perang AS memasuki Selat Hormuz. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman operasi darat dan udara yang dilakukan di Lebanon Selatan menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Operasi yang dilakukan oleh Brigade Parasut di bawah Divisi ke-98 ini, saudara, berlangsung pekan lalu dan melibatkan manuver darat terkoordinasi bersamaan dengan serangan udara. Militer mengklaim pasukannya menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Ratusan orang mengikuti prosesi pemakaman di Sidon pada hari Sabtu untuk 13 anggota pasukan keamanan negara Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel di markas mereka di Nabatiyah. Keluarga yang berduka termasuk wanita dan anak-anak menangis sambil membawa peti mati yang diselimuti foto-foto kerabat mereka yang gugur. Kota Nabatiyah menjadi sasaran serangan Israel. Pesawat tempur melancarkan serangkaian serangan yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Ribuan warga turun ke jalan-jalan di Beirut, Lebanon pada Sabtu waktu setempat. Mereka turun ke jalan untuk memprotes rencana negosiasi Perdana Menteri Lebanon dengan Israel. Sebelumnya, seorang penasihat pemimpin tertinggi Iran untuk urusan internasional memperingatkan Lebanon agar tidak mengesampingkan Hizbullah. Sementara itu, Presiden Lebanon Youssef Aoun menyatakan pertemuan negosiasi pertama akan digelar di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Selasa. Pertemuan akan membahas gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat. ولبنان غير مباشر مفاوضة غير مباشر إيران باكستان والمقاومة لبنان الحكومة اللبنانية ضد الشعب اللبناني الدليل على ذلك من السنة ونص ونحن تقتل أطفالنا وشيوخنا ومشايخنا. Sementara itu, saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Lebanon menghubungi Israel bulan lalu untuk negosiasi perdamaian langsung. Klaim tersebut disampaikan pada Sabtu waktu setempat atau tepat saat proses perundingan Amerika Serikat dan Iran berlangsung di Pakistan. מה הזאת שהפגנו? לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות. זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם
זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים. אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה. כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. Saudara, sebuah roket menghantam area parkir dan merusak beberapa kendaraan di Safed, Israel Utara pada Jumat waktu setempat. Layanan darurat dikerahkan untuk mengamankan lokasi ledakan. Hingga saat ini, saudara, investigasi atas serangan yang menghancurkan sejumlah kendaraan di Israel ini masih dilakukan. Saudara, Duta Besar Iran untuk Indonesia angkat bicara soal 2 kapal Pertamina yang masih berada di Selat Hormuz. Borojerdi bilang keadaan di Laut Persia dan Selat Hormuz saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi angkat bicara soal 2 kapal Pertamina yang masih berada di Selat Hormuz. Borojerdi bilang kalau keadaan di Laut Persia dan Selat Hormuz saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga pihak Iran menerapkan protokol untuk setiap kapal yang melintas. Ia juga menjelaskan setiap kapal yang akan melintas harus menetapkan protokol perang dan berkomunikasi dengan pihak penjaga keamanan. وضعیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عادی نیست. شرایط در اونجا بسیار شکننده و خطرناکه و به همین دلیل کشتی‌هایی که میخوان از اونجا گذر کنند باید پروتکل‌های زمان جنگ رو رعایت کنند. برای رعایت این پروتکل‌ها همه کشتی‌ها موظفند که تک تک با طرف ایرانی کنترل کننده و تأمین کننده امنیت در تنگه هرمز تماس بگیرند و با رعایت پروتکل‌ها رد بشن. من امیدوارم که کشتی‌های اندونزی هم به زودی مذاکراتشون رو با طرف ایرانی آغاز کنن و به سلامت از تنگه هرمز رد بشن. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Presiden Prabowo Subianto kembali dijadwalkan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kali ini, Prabowo akan berangkat ke Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Menjawab pertanyaan soal kunjungannya ke luar negeri, Prabowo bilang perjalanannya untuk kepentingan negara. Prabowo pun berujar, tidak mudah untuk berdiri sebagai seorang presiden. Ia pun menegaskan perjalanan ke beberapa negara bertujuan untuk mengamankan minyak. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono. Pertemuan antar 2 kepala negara tersebut dijadwalkan untuk membahas minyak, termasuk berbagai isu regional dan global. Berangkatnya minggu ini, dalam minggu ini. Itu terkait minyak itu mas, terkait minyak mas, terkait alternatif minyak itu mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Saya kira itu saja. Di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Rusia membuka peluang untuk memasok minyak dan gas ke Indonesia.
negeri beruang merah menjadi salah satu negara penjual minyak dan gas di tengah ketidakpastian energi global menyusul pembatasan akses Selat Hormuz. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di tengah masa gencatan senjata, Selat Hormuz belum sepenuhnya terbuka. Pasokan energi dunia masih dikhawatirkan banyak negara. Di tengah ketegangan global ini, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin dan membahas soal energi. Apakah Moskwa menjadi kunci untuk mendapat pasokan minyak di tanah air? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hikmah. Kalau memang dikabarkan dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto akan langsung bertolak ke Rusia, bertemu langsung dengan Presiden Putin untuk membahas energi. Apakah ini artinya Rusia menjadi alternatif pasokan energi yang tepat bagi Indonesia, Prof? Ya, bisa jadi seperti itu. Hanya saja permasalahannya dalam Prof. Hikmah, mohon maaf audionya sepertinya kurang jelas, Prof. Sekarang bagaimana? Halo, halo. Ya, silakan, Prof. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan barusan tadi adalah kalau sekarang ini sebenarnya kuncinya sebenarnya bukan di Rusia, tetapi di negara-negara Eropa. Karena sejak lama dari pihak Rusia sudah mau menjual minyaknya ke Indonesia. Hanya saja negara-negara Eropa ini kan banyak yang mengembargo, termasuk dulu itu Amerika Serikat. Karena alasannya minyak Rusia itu dijual dan digunakan untuk negara lain. Kan kita dapat. Ya, audionya kembali tidak jelas, Prof. Hikmah. Sekarang? Ya, silakan. Ya, jadi kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu dari pihak Rusia itu kan sudah pernah menjual ke Pertamina, tetapi kemudian kapal kita ini dicegat oleh kapal-kapal dari Eropa dengan alasan bahwa kita ini tidak bermoral karena kita membeli dari Rusia yang pada saat itu dan sekarang sampai sekarang itu Rusia menyerang Ukraina begitu. Nah, ini jadi permasalahannya itu sebenarnya bukan di Rusia. Kalau di Rusia yang saya Ya, Prof. Ya, memang saat ini adalah waktu yang tepat untuk katakanlah dari pihak Indonesia membeli minyak dari Rusia. Seperti itu. Nah, saat ini kan Hormuz belum sepenuhnya terbuka, bahkan 2 tanker milik Pertamina juga masih tertahan. Sebenarnya seberapa kritis cadangan minyak nasional kita dan peluang Indonesia untuk mendapatkan pasokan dari Rusia ini memiliki arti seperti apa ketika Anda menyebutkan bahwa sebenarnya Rusia dari dulu juga sudah menawarkan dan tidak ada masalah? Prof. Hikmah, mohon maaf audionya tidak jelas, Prof. Bagaimana kalau sekarang suara saya terdengar? Ya. Ya. Jadi kalau kita bicara minyak itu kita harus bedakan antara crude oil yang masih harus di-refine dengan yang sudah di-refine. Indonesia kita menghasilkan yang crude oil, tetapi kita juga melakukan penyulingan minyak juga di Indonesia. Cuman kapasitasnya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu yang sekarang kita butuhkan adalah selain crude oil itu yang biasanya dari negara Teluk yang sekarang ditutup Selat Hormuz. Ya, kita salah di situ. Nah, kalau dari Rusia ini artinya apakah kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia ini benar-benar murni urusan energis? Kalau begitu, Prof. Atau sebenarnya Indonesia sedang bergeser poros nih? Nah, kalau saya melihat tadi Pak Menlu mengatakan bahwa selain masalah energi, kita juga mungkin akan bicara mengenai masalah geopolitik. Jadi mungkin Presiden akan bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan tentang apa yang kita bisa lakukan untuk Selat Hormuz ini dan juga perang yang sekarang ini terjadi di Timur Tengah ya, karena Amerika menyerang Iran dan
Jadi artinya pertemuan tidak hanya membahas soal bagaimana Rusia bisa menyediakan pasokan untuk Indonesia ya Prof ya, tapi lebih secara global dan kedepannya perang di Timur Tengah, seperti itu Prof? Betul sekali, betul sekali. Hanya saja tadi Pak Menlu kan tidak membahasnya karena apa? Karena memang mungkin ini merupakan pembicaraan yang tertutup. Mungkin ada move-move yang akan dilakukan. Mengingat kita tahu bahwa saat sekarang ini negosiasi yang sedang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran belum mencapai hasil, tapi masih ada waktu. Nah, mudah-mudahan di situ juga akan dibahas. Oke, Prof. Hikmah, ini kan kalau dilihat kondisi saat ini setelah gencatan senjata selama 2 pekan, Selat Hormuz yang ditutup Iran, 2 kapal tanker Indonesia milik Pertamina belum boleh dipersilakan untuk melintas. Mengapa seakan-akan diplomasi kita saat ini lebih ke Rusia dibandingkan lobby langsung ke Teheran untuk membebaskan ataupun mempersilahkan tanker kita? Kalau soal tanker ini sebenarnya kita sudah dapat lampu hijau dari pemerintah Iran ya. Tetapi dugaan saya ada masalah teknis yang belum bisa diselesaikan. Tadi Duta Besar Iran untuk Indonesia sudah juga menyampaikan bahwa akan dikenakan. Ya Prof, suaranya kurang jelas. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan sekarang jelas ya. Jadi masalah yang menjadi hambatan adalah protokol yang harus diikuti oleh Indonesia berkaitan dengan bisa keluarnya kapal Indonesia dari Selat Hormuz. Tapi Indonesia sudah dapat lampu hijau dari pemerintah Iran, bahkan pemerintah Iran mengatakan bahwa Indonesia adalah sahabat Iran yang tidak kemudian dihalangi untuk keluar dari Selat Hormuz seperti itu. Menurut prediksi Anda, apa sekiranya diplomasi yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Presiden Putin? Ya, Prof. Di samping pembicaraan tentang, ya ada 3 hal di samping pembicaraan tentang minyak. 3 hal itu adalah pertama, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan Rusia dalam konteks perang di Iran. Saya mengusulkan bahwa Presiden akan menyampaikan kita membangun aliansi penjamin, karena kemarin Iran juga mengatakan bahwa ketika mereka bernegosiasi itu ada distrust, ketidakpercayaan dari mereka bahwa Amerika Serikat tidak serius dan akan mengkhianati proses perdamaian ini. Jadi, Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat sore. Saudara, di saat perang di Timur Tengah masih terus berkecamuk, Presiden Prabowo Subianto memastikan kondisi Indonesia tetap aman. Sejumlah antisipasi dalam krisis Timur Tengah pun sudah dilakukan Indonesia. Catatan Kompas TV akan mengulasnya. Usai jeda. Saudara, di saat perang Amerika Serikat yang didukung Israel melawan Iran di Timur Tengah masih terus berkecamuk, Presiden Prabowo Subianto memastikan kondisi Indonesia tetap aman. Sejumlah antisipasi dalam krisis Timur Tengah pun sudah dilakukan Indonesia. Inilah catatan Kompas TV, negara makin dewasa karena krisis. Harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Konflik AS Israel dan Iran yang tak kunjung usai tentu mengguncang stabilitas ekonomi dunia akibat lonjakan harga minyak dunia. Kini, dunia tak hanya pasang mata, tapi juga mulai menyusun langkah antisipasi, termasuk Indonesia. Di tengah ancaman krisis di Timur Tengah, Presiden Prabowo meyakinkan
kondisi Indonesia cukup aman dan jauh lebih baik dibanding negara lain. Krisis yang terjadi di Timur Tengah yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Pemerintah bahkan mengklaim Indonesia sudah melewati krisis pasokan BBM akibat perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pasokan dan harga minyak di Indonesia tetap terjaga meski ada gangguan distribusi dan kenaikan harga minyak dunia. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua, termasuk LPG kita di atas 10 hari. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewati. Tetapi sudah barang tentu saya meminta kepada seluruh masyarakat kita harus bijak, arif dalam memakai BBM. Sementara itu, demi mengurangi beban anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM, pemerintah juga menetapkan skenario work from home atau bekerja dari rumah. Untuk ASN, 1 hari dalam seminggu di hari Jumat. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Konflik Timur Tengah juga memicu kenaikan harga plastik di tanah air akibat gangguan pasokan nafta. Sebagai antisipasi, pemerintah mengalihkan sumber bahan baku ke Afrika, India, dan Amerika Serikat. Meski distribusi memerlukan waktu tambahan. Bahan bakunya salah satunya impor. Kita impor nafta. Nafta itu dari Timur Tengah, ya. Timur Tengah kan lagi terdampak. Nah, kita carikan alternatif pemasok bahan baku, pemasok nafta itu dari Afrika, dari India, dan dari Amerika. Dan kita sudah mendapatkan itu, tapi kan prosesnya kan. Belum ada tanda-tanda konflik AS, Israel, dan Iran akan berakhir. Jika perang tidak kunjung usai, dampak lebih buruk bisa saja terjadi. Pemerintah pun sebaiknya menyiapkan jaring pengaman sosial agar dampaknya ke masyarakat tidak meluas. Karena tidak ada sebuah negara yang menginginkan terjadinya krisis, tetapi mitigasi harus disiapkan. Tim Liputan Kompas TV. Perang Amerika Serikat yang didukung Israel melawan Iran di Timur Tengah masih terus berkecamuk. Kesepakatan gencatan senjata selama 2 minggu terancam karena Israel membombardir kelompok Hizbullah, sekutu Iran di Lebanon. Selama perang berlangsung, dampaknya sudah terasa di Indonesia. Penutupan Selat Hormuz yang jadi jalur pelayaran kapal pengangkut minyak mentah dari Timur Tengah membuat ketahanan energi Indonesia pun terganggu. Indonesia adalah importir minyak mentah dari Timur Tengah karena produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran jelas membuat kerentanan di bidang energi karena Indonesia masih bergantung kepada minyak mentah dari Timur Tengah. Bayangkan saudara, bila perang terus berlarut, BBM langka dan mahal, apa yang terjadi? Apresiasi buat pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite atau BBM bersubsidi dan jamin ketersediaan pasokan BBM. Tapi jangan dikunci sampai di situ. Indonesia butuh solusi permanen untuk memperkuat ketahanan energi agar tidak lagi bergantung kepada situasi eksternal. Langkah-langkah eksplorasi cadangan minyak dan gas baru dalam dan luar negeri wajib
dilakukan. Pemerintah harus memperbaiki aturan main dalam investasi energi serta percepat transisi energi. Peresmian pabrik perakitan kendaraan listrik di Magelang adalah langkah yang patut didukung, apalagi Presiden Prabowo Subianto bertekad Indonesia dapat produksi kendaraan listrik mulai tahun 2028. Ini sejalan dengan swasembada energi yang dijanjikan Presiden ketika berpidato saat dilantik di gedung DPR MPR Oktober 2024. Selain berdampak di bidang energi, serangan perang juga mengakibatkan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti pangan, plastik, dan pupuk. Produsen tahu dan tempe misalnya menaikkan harga akibat lonjakan harga kedelai. Pemilik UMKM di daerah-daerah mengeluhkan kenaikan harga plastik. Situasi ini harus segera ditangani pemerintah, misalnya dengan operasi pasar agar tidak menimbulkan gejolak. Jika perang tidak kunjung usai, dampak lebih buruk bisa saja terjadi. Seperti adanya pemutusan hubungan kerja. Ada baiknya pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial agar korban PHK dapat dikelola dan tidak terpuruk dalam kemiskinan parah. Perang antara Amerika Serikat melawan Iran pasti berdampak, tapi harus seminimal mungkin. Karena itu selain menguatkan ketahanan energi, mengendalikan harga dan menyiapkan jaring pengamanan sosial, pemerintah dan para pihak pun patut jaga situasi politik dalam negeri dan melaksanakan konstitusi secara komprehensif. Tidak boleh ada upaya pembungkaman dan intimidasi kebebasan berpendapat di muka umum. Sebaliknya, segala aspirasi disampaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum. Tidak ada sebuah negara yang menginginkan terjadinya krisis, tetapi mitigasi harus disiapkan. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Syarat program nuklir dan Selat Hormuz yang tak kunjung mencapai kesepakatan membuat negosiasi Amerika Serikat dan Iran buntu dan tidak menemui titik temu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Amerika Serikat dan Iran menghadapi kebuntuan dalam negosiasi perdamaian yang dilakukan di Islamabad, Pakistan. AS mengklaim kesepakatan tidak tercapai lantaran Iran menolak syarat soal program nuklir. Sementara itu, Saudara, Iran menyebut AS menambahkan isu lain termasuk soal Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran mengakhiri negosiasi tanpa mencapai kesepakatan dan nasib gencatan senjata selama 2 minggu itu masih belum jelas. Amerika Serikat melalui Wakil Presiden J.D. Vance mengumumkan bahwa Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan setelah 21 jam negosiasi di Islamabad, Pakistan, dan menyebut hasil tersebut sebagai kabar buruk bagi Iran. Ia menjelaskan salah satu poin utama yang menyebabkan buntunya negosiasi adalah Iran menolak menerima persyaratan Amerika Serikat soal komitmen jangka panjang untuk menahan diri pengembangan senjata nuklir. We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations.
Sementara dari sudut pandang Iran, ketidaksepakatan terjadi karena kesenjangan pemahaman berbagai isu, di antaranya dimasukkannya topik-topik baru termasuk Selat Hormuz dan kawasan yang memperumit pembicaraan. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینها خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Sebelumnya, delegasi Amerika Serikat dan delegasi Iran melakukan negosiasi selama 21 jam di Islamabad yang dimediasi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai akhir dari ketegangan Amerika Serikat-Iran, apakah melanjutkan dialog atau lanjut berperang. Sementara Selat Hormuz yang merupakan jalur utama energi dunia masih ditutup. Saudara, menakar dampak negosiasi yang belum mencapai kesepakatan antara Iran dan juga Amerika Serikat, pertanyaannya, akankah jalur diplomasi ini akan terus berlanjut atau akan lanjut peperangan? Kita bahas bersama dengan peneliti senior dari Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia Cempaka Timur, dan juga warga negara Iran sekaligus dosen dari International Institute for Islamic Studies, Qasem Muhammadi. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mas Yaser. Saya ke Mas Qasem dulu yang merupakan warga negara Iran di sana. Tentu kita ingin tahu kondisi di sana seperti apa, apalagi diplomasi yang antara Amerika Serikat dan juga Iran ini ternyata buntu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Situasi sekarang di Iran tenang saja dan beberapa hari sudah selesai serangan yang ada. Biasanya setiap hari ada serangan. Alhamdulillah beberapa hari sudah dihabiskan serangannya, dan tapi masih belum stabil begitu ya kondisi di antara Iran dan musuh Iran itu. Mas Qasem sendiri berada di kota apa di Iran itu? Saya sekarang berada di kota Qom, hampir 120 kilo jauh dari ibu kota Tehran. Oke, nah sebelum gencatan ini terjadi, memang sering mendengar ataupun melihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel di sana. Ya betul, kalau kota Qom itu juga diserang beberapa kali, mungkin setiap hari diserang, tapi biasanya kota-kota besar yang diserang Amerika Serikat itu dan rejim Zionis Israel itu macam Tehran, Isfahan, dan Shiraz. Baik, saya ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, bagaimana ini Anda membaca kedua belah pihak telah mengumumkan bahwa negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Tentu ini jadi kekhawatiran kita bersama, bagaimana nasib dari gencatan senjata ini. Betul Mas Yaser, jadi kita lihat bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui pengiriman delegasi ke Pakistan sebenarnya merupakan upaya deeskalasi yang cukup signifikan, karena ini sebenarnya dilihat juga oleh berbagai analis sebagai diskusi yang sifatnya pertama kali dilakukan pasca 1979. Nah ini sebenarnya pendekatan yang cukup signifikan dalam konteks deeskalasi. Tadi kita dengar dari Mas Qasem juga bahwa situasi pun sebenarnya terkendali. Namun yang harus kita lihat bagaimana kedua belah pihak tentu datang dalam ketika menghadapi konflik yang telah terjadi selama 40 hari ini, kita tentu tidak dapat melihat satu pertemuan ini, diplomasi atau negosiasi yang terjadi dalam konteks Islamabad Talks ini sebagai satu outcome yang bisa tiba-tiba tercapai begitu ya, karena memang selama 40 hari ini antara kedua belah pihak ini tentu saja memiliki interest atau keduanya memiliki
keinginan yang ingin dicapai dan national interest yang dimiliki. Tentu saja tidak dapat kita hanya melihat kegagalan atau kebuntuan, saya ingin melihatnya kebuntuan dari negosiasi ini sebagai the ultimate outcome. Tapi tentu saja kita lihat bagaimana kedua belah pihak menguphold atau menjaga agar ceasefire yang memang direncanakan selama 2 pekan ke depan dapat tetap terlaksana dan tetap terjaga, begitu Mas Yasser. Jadi berharap agar gencatan senjata ini selama 2 pekan ke depan ini masih tetap terjaga, sembari Anda membacanya nih akan ada lobby-lobby lagi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga bisa duduk di meja perundingan lagi? Betul Mas, jadi kalau kita lihat beberapa statement terutama yang disampaikan oleh Pakistan itu menyatakan bahwa ini merupakan timeline begitu ya Mas ya, sehingga tidak bisa kita hanya berpatokan pada kebuntuan yang saat ini terjadi meskipun 20 jam yang berlalu itu memang tentu saja sangat intens. Dan kalau kita melihat secara detail dalam konteks diplomasi misalnya, bagaimana diplomasi yang sebelumnya tidak dapat menempatkan kedua belah pihak dalam satu ruangan begitu ya, meskipun saat kemarin dapat menempatkan dalam satu lokasi begitu. Dan sebelumnya tentu kita dengar bagaimana tidak ada komunikasi langsung, lalu naik ke komunikasi yang sifatnya tertulis begitu dan lain sebagainya. Ini harus dilihat tentu secara detail bahwa ini merupakan kedua belah pihak ingin mencapai deeskalasi. Nah, namun memang kami sering menyebutnya the devil is always in the details begitu ya. Jadi details terkait dengan beberapa hal terkait dengan Selat Hormuz, lalu berbagai hal terkait dengan nuklir dan lain sebagainya. Ini tentu sangat memerlukan detail yang lebih analisis yang lebih detail begitu. Terlebih Pakistan juga menyampaikan bahwa Pakistan sendiri juga sebagai interlokutor atau sebagai mediator begitu menyiapkan berbagai opsi yang bagi kedua belah pihak ini dapat menguntungkan. Tapi tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan 40 hari ini yang telah terjadi begitu ya sejak 28 Februari hingga sebelum terjadinya negosiasi ini kita tidak dapat menyampingkan begitu saja begitu ya fakta-fakta maupun korban dan lain sebagainya yang terjadi pada kedua belah pihak, Mas Yasser. Oke, saya ke Mas Kasem. Selain sebagai warga Iran, Anda juga dosen di International Institute for Islamic begitu. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Kasem sendiri melihat karena kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran ini tidak jadi begitu. Analisa Anda akan seperti apa? Apa yang apa yang akan diambil oleh Iran sendiri? Apakah melanjutkan negosiasi atau kembali ke peperangan yang tentu saja ini bukan menjadi harapan kita bersama? Ya, ini pasti ini kembalinya ke pihak yang lain ya, karena Iran itu sebelum masuknya perang ini ada negosiasi, ada perundingan sama Amerika 2 kali, bukan hanya 2 kali, selama mungkin 10 tahun terakhir ini ada banyak kali yang perundingan itu sudah dilaksanakan sama negara-negara lain, negara-negara barat, Amerika. Tapi sayangnya itu mereka yang mengkhianati perundingan itu. Ya, ini kita dalam proses perundingan tapi diserang kali kemarin pada perang 12 hari itu. Kali ini juga kita dalam proses perundingan sama Amerika dan diserang lagi. Oleh karena itu bukan problem kita, itu problem mereka. Mereka harus menentukan keputusan mereka apakah mereka mau menghabiskan problem ini dengan diplomasi ataupun dengan perang. Kami alhamdulillah siap untuk perang. Orang Iran dan militer Iran dan pemerintah Iran itu sudah siap dan sudah membuktikan bahwa mereka tidak takut, mereka tidak ada kekhawatiran untuk memperpanjang perang itu. Walaupun kita tidak suka perang, tidak ada orang yang suka perang, tapi kita siap untuk melanjutkan itu sehingga kita bisa memastikan bahwa hak-hak asasi warga Iran itu ditentukan dan dijamin. Dan tidak boleh lagi kita berunding dan gencatan senjata lagi dan diserang lagi dan berunding lagi, tidak boleh itu. Sirkular itu harus diselesaikan dan harus ada ini bukan ceasefire atau gencatan senjata, tapi harus ada peace ya, harus ada kedamaian yang tetap dijalankan. Mas Kasem, sebenarnya ketika mengetahui bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran ini buntu, saya ingin tahu juga seperti apa respons ataupun dinamika yang terjadi di Iran sendiri.
ternyata kalau warga Iran itu mereka hampir semuanya mereka putus asa dari Amerika Serikat, karena kita ketahui siapa sekarang menguasai Amerika Serikat itu, dan pasti orang atau pemerintahan yang sekarang berada di Amerika Serikat itu, mereka sudah memperlihatkan dunia bahwa mereka tidak mau kedamaian. Contohnya saya mau berikan beberapa contoh. Ini zatnya mereka yang kolonialis sayangnya, itu kolonialisme yang baru atau modern yang mereka sekarang laksanakan. Kalau problem mereka sama Kanada apa? Problem mereka sama Greenland apa? Apakah mereka juga ada masalah program nuklir ataupun Venezuela bagaimana? Itu mereka mau memperluaskan kekuasaan mereka dan tidak peduli hak-hak asasi warga negara manapun saja. Oleh karena itu, kalau warga Iran itu mereka karena ketahui siapa zatnya yang di perundingan itu, karena itu ketahui. Oleh karena itu dari awal, sejak awal kita tidak ada begitu harapan bahwa itu akan berhasil satu hasilan yang bagus untuk rakyat Iran. Berarti dari awal memang warga Iran juga sudah bisa dikatakan tidak berharap banyak ya bahwa negosiasi ini akan mendapatkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak ya, begitu ya Mas Kasem ya? Betul. Kalau Mbak Fauzia sendiri melihatnya bagaimana ini nantinya? Karena tadi dari sisi Iran, kalau saya ingin Mbak Fauzia membaca dari sisi Amerika Serikat sendiri, sebenarnya apa yang akhirnya menjadikan Amerika Serikat ini tidak bisa mengambil kesepakatan dalam negosiasi ini bersama dengan Iran? Betul, tadi mungkin kita dengarkan dari Mas Kasem tadi jawabannya bahwa memang ini bukanlah negosiasi pertama terkait dengan Iran dan Amerika Serikat. Namun ini merupakan negosiasi yang sifatnya secara langsung begitu ya, secara langsung mereka berada dalam satu lokasi yang sama selama 20 sekian jam begitu. Nah, ini sebenarnya kita lihat bagaimana ada kemauan minimum begitu ya dari kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar, tidak hanya Iran saja tapi juga Amerika Serikat. Nah, saya juga melihat hal yang sama dengan Mas Kasem bahwa untuk Iran sendiri ini memang bukan menjadi pihak pertama yang walk out atau keluar dari negosiasi ini begitu ya, atau pertemuan ini. Nah, dari sini memang kita lihat bagaimana ada beberapa analisis yang dapat kita lihat. Pertama adalah terkait dengan Selat Hormuz yang tentu saja permintaan dari Iran adalah terkait dengan kontrol begitu ya, kontrol terhadap Selat Hormuz. Namun Amerika Serikat tentu saja meminta sifatnya international access begitu ya, dan permanen international access. Nah, ini kita lihat tentu saja belum bisa bertemu permintaan dari kedua belah pihak, dan tentu saja terkait dengan permintaan terkait dengan kapabilitas atau kapasitas nuklir. Nah, ini juga menurut saya hal yang masih menjadi konteks atau faktor yang akhirnya menghentikan atau menjadikan negosiasi ini buntu. Dan tentu saja yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana konsiderasi terkait dengan kondisi regional atau yang terkait dengan Lebanon dan wilayah-wilayah lain di Asia Barat yang tentu saja menjadi poin yang dinegosiasikan oleh Iran namun belum tercapai, Mas Yaser. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah dari hemat Anda, Mbak Fauzia, sebenarnya Amerika Serikat sendiri sejak awal melihat sebuah perundingan yang dilakukan dengan Pakistan sebagai mediator ini sebagai sebuah langkah yang akan memberi hasil yang gencatan senjata yang berlangsung lama, atau hanya sudah dari awal sudah berpikir bahwa ini perundingan ini juga bakal akan buntu? Tentu kalau kita lihat kedua belah pihak sejak awal terjadinya kesepakatan untuk melaksanakan Islamabad Talks ini begitu ya, sejak akhir Maret itu sudah ada diskusi bahwa akan dilakukan negosiasi di Islamabad, namun Trump juga menolak dan tidak menyetujui awalnya, dan ini menunjukkan bagaimana sebenarnya kedua belah pihak Iran dan Amerika Serikat ini memang datang dengan kondisi yang belum saling percaya begitu ya. Tadi kita dengar juga statement dari Mas Kasem begitu ya, dan ini ada klaim kemenangan militer dari kedua pihak juga. Nah, ini indikator kedua yang tentu kita bisa lihat. Dan yang ketiga, ada tuntutan tadi yang saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya yang sebenarnya belum kompatibel, belum bertemu di tengah begitu. Nah, sebenarnya apa yang kita dapat lihat dari format Pakistan yang disediakan Pakistan ini tentu tidak dapat menjadi
hasil akhir gitu ya, tidak dapat kita lihat sebagai hasil akhir. Tetapi saya lihat adalah sebagai kemauan minimum dari kedua belah pihak. Nah, tentu saja seperti yang saya sampaikan juga bahwa Pakistan akan menyediakan berbagai format begitu ya yang berbeda, tentu saja mungkin saja waktunya berbeda, dan juga kemungkinan pola-pola negosiasi dan diplomasi yang berbeda. Kita harus ingat bagaimana Pakistan itu juga menjadi aktor yang berhasil menjadi mediator dalam digesernya atau dicabutnya pasukan Amerika Serikat yang berada di Afghanistan beberapa waktu yang lalu. Gitu ya. Nah, ini menjadi sebenarnya bagaimana pola backdoor diplomasi yang dilakukan oleh Pakistan ini memiliki histori kesuksesan begitu, Mas. Tapi kita lihat kembali bahwa diplomasi itu bukan sesuatu yang instan, tidak dapat kita lihat hanya dalam satu pertemuan saja, tapi satu indikator yang bisa kita pegang adalah bagaimana kedua belah pihak bisa menjaga kondisi ceasefire atau gencatan senjata ini. Setidaknya ini bisa menjadi langkah yang baik begitu ya untuk dunia begitu, bahwa Amerika Serikat dan juga Iran sudah mau duduk bareng begitu untuk negosiasi dengan mediator Pakistan begitu. Saya ke Mas Kasem. Mas Kasem, sebenarnya sudah ada informasi terbaru tidak, pernyataan resmi dari pemerintah Iran sendiri terkait dengan merespons negosiasi yang buntu ini? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Kasem. Kita akan lanjutkan diskusi kita ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kebutuhan dalam negosiasi Amerika Serikat dan Iran kembali menakar soal ketegangan di kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional Kazem Gharibabadi menjelaskan bahwa Iran siap untuk skenario apapun, baik militer maupun diplomatik. Siap menghadapi beragam skenario termasuk jika tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi. Wakil Menteri Luar Negeri Iran dalam urusan hukum dan internasional mengklaim Iran memiliki posisi yang lebih unggul dalam negosiasi dengan Amerika Serikat saat mediasi yang dilakukan di Pakistan. Ia juga menegaskan bahwa Teheran sangat serius baik secara militer maupun dialog. سطح هیئت ایران نشانه جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی هست. اگر سناریو دفاعش کشور و حوزه نظامی و دفاعی باشید کاملا جدی است. در حوزه و سناریو مذاکره و گفتگو هم باشه جدی است. پس این سطح هیئت این جدیت جمهوری اسلامی ایران رو کاملا میرسونه. همین که در بالاترین سطح رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران. Kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi pertanyaan gantung saya ke Mas Kasem, sebenarnya sudah ada informasi resmi tidak dari pemerintah Iran sendiri? Kalau tadi kita dengar yang disampaikan oleh pemerintah Iran sebenarnya siap dalam kondisi apapun, perang maupun negosiasi. Kalau dari Mas Kasem sendiri melihat lebih condong kemana? Negosiasi atau melanjutkan perang? Ya, kalau menurut saya Iran siap untuk kedua-duanya, dan pasti kita mengutamakan negosiasi. Pasti kita tidak mau melanjutkan perang yang membuat semua dunia ini ya sekarang ini mereka terpengaruh. Perang ini kita khawatir untuk warga kita sendiri, juga khawatir untuk warga negara-negara yang lain yang ada problem di mana karena tutupnya Selat Hormuz itu, oleh karena itu pasti itu negosiasi itu adalah pilihan pertamanya kita, tapi pasti sebelum itu harus dipastikan hak-hak asasi orang Iran itu di surat 10 poin yang diberi Amerika Serikat oleh Iran itu dan disepakati oleh pemerintah Amerika Serikat itu. Di sana semua poin itu untuk memastikan dan menentukan bahwa hak-hak Iran itu untuk untuk selamanya harus dipastikan. Pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu harus diakhiri di Selat Hormuz itu, di Teluk Persia itu harus diselesaikan. Tidak boleh lagi itu ada. Kenapa? Karena 17 pangkalan Amerika Serikat dari mana kita diserang di negara-negara Arab tetangga kita
itu tidak boleh berlanjut lagi karena mungkin beberapa bulan ke depan macam yang terjadi kali ini ya, kalau hampir 8 bulan kemarin itu ada perang, ada gencatan senjata dan mereka serang lagi dari sama pangkalan. Tidak boleh itu berlanjut lagi, itu harus diselesaikan. Juga masalah hak asasi Iran itu macam hak energi nuklir, bukan masalah senjata nuklir. Kita sudah buktikan selama tahunan, mungkin 20 tahun sudah lama masalah nuklir programnya Iran itu. Sudah kita buktikan kalau kita mau senjata nuklir itu, pasti kita sudah ada mungkin beberapa bulan kita bisa menghasilkan itu. Tapi itu 20 tahun kita tidak hasilkan senjata nuklir itu. Itu harus dipastikan bahwa hak-hak asasi Iran itu, macam hak energi nuklir ataupun energi yang lainnya, itu harus semuanya dipastikan ya. Kalau itu dipastikan, boleh kita negosiasi dan bisa kita sampai ke kedamaian. Karena kalau salah satu alasan dari Amerika Serikat adalah meminta komitmen jangka panjang untuk menahan terkait dengan program nuklir dari Iran sendiri. Mas Kasem, menurut Anda ini benar adanya atau seperti apa? Ya, kalau masalah nuklir itu, sebagaimana yang saya tadi katakan, saya kira tidak ada keraguan karena dari semua pihak, dari pihaknya teknisnya UAE itu sudah beberapa kali ada banyak statement dari sana bahwa nuklir Iran itu tidak keluar dari jalan perdamaiannya itu. Sudah banyak kali diumumkan. Tapi masalah nuklir itu bukan hanya masalah senjata, ada macam-macam guna untuk nuklir. Satunya yang kita sekarang pakai di Iran itu adalah masalah medicine. Ada beberapa medicine di mana kita memerlukan masalah energi nuklir itu. Satu yang lainnya adalah masalah listrik. Sekarang di provinsi Bushehr yang diserang beberapa kali itu ada nuklir plant untuk mengangkat listrik ya, membangkit listrik. Oleh karena itu tidak boleh kamu sebagai seorang preman bilang kepada salah seorang kamu mempunyai hak ini dan tidak mempunyai hak itu. Tidak boleh itu. Itu kalau mereka biasakan untuk mereka sendiri untuk mendikte kebijaksanaan mereka, dan biasanya diterima negara-negara yang lain karena lemah. Tapi Iran bukan macam itu. Iran karena alhamdulillah kuat tidak menerima itu, dan kita pasti itu tidak akan berhenti di sana. Yani masalah nuklir itu kenapa kita tegak, kenapa kita menahan, karena kita tahu bahwa itu baris pertama. Kalau itu dihabiskan, kalau itu dilewati, mereka akan maju lagi. Setelah itu adalah masalah rudal Iran, adalah masalah yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada keraguan di pemerintah atau militer atau rakyat Iran bahwa kita harus memastikan haknya rakyat Iran. Baik, kalau dari Mbak Cempaka sendiri melihatnya seperti apa? Kalau secara awam ini kita melihatnya kan nampaknya ini antara Amerika Serikat dan Iran ini kayaknya nggak akan ketemu begitu titik temu dalam negosiasinya. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi kepentingan dari kedua negara sehingga negosiasi ini bisa mendapatkan hasil? Tentu saja memang tadi kita dengar ada perbedaan pengajuan begitu ya, proposal dalam konteks negosiasi ini dari kedua belah pihak. Terlebih kalau kita lihat bagaimana sejak awal Amerika Serikat menekan melalui 15 proposal yang selanjutnya di-counter menjadi 5 proposal oleh Iran begitu sebelum terjadi negosiasi, dan sekarang Iran masuk menjadi 10 poin itu ya. Begitu ya. 10 poin, betul. Nah, sebenarnya ada tadi saya sampaikan bahwa memang ada 3 poin yang sebenarnya cukup krusial dan menjadi garis minimum dari kedua negara, terutama tadi yang disampaikan bahwa Iran begitu ya punya garis minimum yang sampai saat ini belum bisa diterima. Nah, yang harus kita waspadai sebenarnya Mas Yasser adalah bagaimana negosiasi yang dilakukan melalui Islamabad Talk ini itu berakhir tanpa deal dan tidak ada statement dari kedua belah pihak
akan adanya extension terkait dengan gencatan senjata. Itu yang pertama. Padahal sebenarnya kalau kita lihat gencatan senjata ini akan berakhir sekitar tanggal 22 April. Nah, ini perlu menjadi waspadaan bagi kita, terutama terkait dengan konteks sebagai warga global begitu ya, yang tidak terlibat di dalam negosiasi ini maupun dalam konteks peperangannya. Nah, yang kedua tentu saja adalah statement-statement pasca buntunya negosiasi ini, begitu, bahwa Trump misalnya sudah menyatakan sinyal untuk melakukan blokade laut begitu. Nah, ini juga menunjukkan sebenarnya ancaman-ancaman yang dan bagaimana kita lihat terdapat sekitar 70 pesawat angkut yang membawa keperluan militer begitu ya ke beberapa military base Amerika Serikat di wilayah Asia Barat dan juga Timur Tengah maupun negara Teluk ini, yang juga sebenarnya kita lihat bahwa bagaimana gencatan senjata ini memang sangat rapuh, Mas Yasser. Jadi memang sangat rapuh, dan tentu saja ketika misalnya terjadi eskalasi kembali begitu ya, terlebih ketika misalnya mempertahankan Iran menyatakan secara eksplisit terkait dengan untuk mempertahankan Selat Hormuz begitu. Nah, tentu saja ini kita lihat bagaimana dari poin-poin minimal yang diinginkan oleh kedua belah negara. Dan iya betul, karena kalau kita lihat dari Iran sendiri menyatakan bahwa dalam perundingan itu ternyata Amerika Serikat sendiri menambahkan syarat soal Selat Hormuz begitu. Ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Kasem sendiri. Kalau tadi berbicara soal nuklir, sekarang kita ke Selat Hormuz. Dari Iran sendiri, bagaimana memposisikan nilai tawar dari Selat Hormuz ini dalam perundingan dengan Amerika Serikat? Ya, Iran sudah jelaskan dalam surat 10 poin itu bahwa kalau kekuasaan Iran atas Selat Hormuz itu harus tetap berada dan dijalankan. Kenapa? Karena kita mau dan bukan hanya Iran, kita bisa bahkan memasukkan negara yang tidak memusuhi Iran. Sudah buktikan mereka tidak memusuhi Iran, bukan macam negara-negara yang pangkalan-pangkalan Amerika itu berada di sana atau mereka sendiri menyerang Iran. Tapi negara-negara di Teluk Persia itu macam Oman, mereka juga bisa campur tangan atau mereka bisa juga masuk dalam kontrolnya Selat Hormuz itu. Oleh karena itu, ini maksud kita harus, itu tidak bisa kembali ke regimnya yang lalu. Regim baru itu akan ditulis oleh Iran dan negara-negara di Teluk Persia itu yang memastikan haknya Iran, yang memastikan keamanannya Iran, karena dulu atau regim dulu itu tidak memastikan keamanan Iran, dan itu yang terjadi sekarang itu karena tidak adanya regim yang sesuai dengan haknya negara Iran. Oleh karena itu Iran tidak akan mundur dari poin ini atau dari syarat ini. Pasti Iran tidak akan mundur, dan pasti Amerika Serikat pun mereka juga tahu bahwa kalau mereka tidak bisa mengambil kemampuan itu dari Iran itu, pasti itu adalah satu kekalahan yang luar biasa terhadap Amerika Serikat. Oleh karena itu saya juga kira mungkin mereka tidak suka itu. Tapi saya kira ini, kalau pemahaman saya kira Amerika Serikat itu tidak bisa lanjutkan perang macam itu karena problem-problem ataupun kekalahan yang sekarang mereka dapat dari Iran, yaitu mereka tidak bisa lanjutkan itu. Dan saya kira mereka akan keluar dari perang, dan mereka bilang bahwa itu kami sudah keluar, itu mungkin Israel mau melanjutkan. Tapi Iran tidak akan bedakan di antara Israel dan Amerika sekali ini. Kali ini Iran itu tidak akan bedakan di antara dua entiti itu, dan Iran pasti akan lanjutkan serangannya terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk Persia itu. Baik, seperti yang tadi disampaikan ya oleh salah satu petinggi Iran yang bilang bahwa sebenarnya siap, Wakil Menteri Luar Negeri Iran yang tadi bilang bahwa sebenarnya siap untuk diplomasi maupun siap untuk kemungkinan terburuk, yaitu perang. Terima kasih Mbak Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior dari Indo-Pacific Strategic, dan juga Mas Kasem Muhammadi dari dosen di International Institute for Islamic telah berbagi informasi dan perspektifnya. Harapan kita bersama ya, ini gencatan senjata yang berakhir 22 April ini masih terus berlanjut begitu, sehingga perundingan yang diambil dalam konflik di Timur Tengah ini. Salam sehat semuanya.
Terima kasih Mas Yasir. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi terkait dengan Israel yang kembali melancarkan operasi darat dan juga udara dengan menargetkan kelompok yang berafiliasi dengan Hizbullah di Lebanon. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah mengirim kapal perang Angkatan Laut ke Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat. Pengerahan kapal perang itu bertujuan untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, mengklaim 2 kapal perang telah memulai operasi pembersihan ranjau yang dipasang Iran. Keduanya merupakan kapal perusak berpeluru kendali. CENTCOM mengatakan pasukan AS tambahan termasuk drone bawah air dapat bergabung dalam upaya tersebut dalam beberapa hari mendatang. Sementara Iran dengan tegas menolak klaim Washington bahwa kapal-kapal perang AS memasuki Selat Hormuz. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman operasi darat dan udara yang dilakukan di Lebanon Selatan. Menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Operasi yang dilakukan oleh Brigade Parasut di bawah Divisi ke-98 berlangsung pekan lalu dan melibatkan manuver darat terkoordinasi bersamaan dengan serangan udara. Militer mengklaim pasukannya menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Ratusan orang mengikuti prosesi pemakaman di Sidon pada hari Sabtu waktu setempat untuk 31 anggota pasukan keamanan negara Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel di markas mereka di Nabatih. Keluarga yang berduka termasuk wanita dan anak-anak yang menangis sambil membawa peti mati yang diselimuti oleh foto-foto kerabat mereka yang meninggal dunia. Kota Nabatiyah, saudara, menjadi sasaran serangan Israel. Pesawat tempur melancarkan serangkaian serangan yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara, seorang supir bajai dipalak preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saudara, aksi pemalakan ini terjadi saat supir bajai sedang mengangkut penumpang. Udah dikasih? Udah kasih. Bener bang, kalau belum bang. Inilah detik-detik yang terjadi saat aksi pemalakan yang dilakukan oleh seorang preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi pemalakan ini, saudara, dilakukan preman saat seorang sopir bajai mengangkut penumpang di depan pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sopir bajai bilang kerap dipalak oleh preman. Jika tidak diberi uang, pelaku tidak segan merusak bajai yang mereka gunakan untuk mencari nafkah. Saya kembali awam, saya cari makannya di situ. Cari makannya di situ, bang. Tadi bukannya udah dikasih? Soal aksi pemalakan preman ke sopir bajai di Tanah Abang, Jakarta Pusat ini, saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang telah meminta jajarannya untuk menindak tegas aksi premanisme. Pramono menegaskan tidak akan berkompromi pada aksi premanisme. Kemarin saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP, kepada Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap itu, nggak ada kompromi lagi. Jadi premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur, saya nggak ragu-ragu untuk itu. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama, tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.